Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurayati dari kelas PTIK 7B dengan NIM 211223088. Pada video kali ini saya akan mereview pertemuan 1 sampai 7 pada mata kuliah e-commerce. Nah, langsung saja saya akan memaparkan pada pertemuan pertama. Baik, di pertemuan pertama ini kita belajar mengenai pengertian e-commerce dan kekurangan serta kelebihannya. Nah, di sini ada pengertian e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses jual beli produk atau layanan melalui internet. Nah, ini mencakup berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara daring seperti belanja online, transfer uang digital, pelayanan internet, dan layanan pelanggan yang dilakukan melalui platform web atau aplikasi. Nah, contoh e-commerce meliputi atau contohnya itu seperti yang kita ketahui ada Tokopedia, Shopee, Amazon, dan Alibaba. Nah, kemudian selanjutnya ada kelebihan e-commerce. Kelebihan yang pertama yaitu akses global. Nah, e-commerce memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas baik secara regional maupun internasional. Kemudian ada biaya operasional rendah. E-commerce mengurangi kebutuhan akan toko fisik sehingga menekankan biaya operasional seperti sewa tempat, listrik, dan gaji karyawan yang menjaga toko. Kemudian ketiga ada kenyamanan bagi konsumen. Konsumen dapat membeli produk dari rumah tanpa harus datang ke toko fisik yang membuat e-commerce menjadi pilihan yang lebih nyaman. Kemudian keempat ada analisis dan data yang lebih mudah. Bisnis e-commerce memiliki data yang rinci tentang perilaku konsumen yang bisa dimanfaatkan untuk strategi pemasaran dan personalisasi pengalaman belanja. Kemudian yang kelima ada pilihan produk yang lebih banyak. Karena tidak terbatas oleh ruang fisik, platform e-commerce dapat menyediakan lebih banyak pilihan produk kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada kekurangan e-commerce. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. E-commerce sangat bergantung pada akses internet dan teknologi. Gangguan teknis atau keamanan pada platform dapat mengakibatkan kerugian atau hilangnya pelanggan. Yang kedua ada kurangnya interaksi fisik dengan produk. Tidak seperti belanja di toko offline, konsumen tidak dapat melihat atau menyentuh produk secara langsung sebelum membelinya. Ketiga, ada persaingan ketat. Karena kemudahan akses ke pasar online, persaingan di e-commerce sangat tinggi dan ini dapat menyebabkan margin keuntungan yang rendah. Yang keempat ada masalah keamanan dan privasi. E-commerce sering dihadapkan pada resiko keamanan seperti penipuan dan kebocoran data pribadi pelanggan. Yang kelima ada waktu pengiriman. Tidak seperti belanja langsung di toko offline, barang yang dibeli melalui e-commerce membutuhkan waktu untuk dikirim. Nah, selanjutnya ada di pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini membahas mengenai riset produk marketplace, riset keywords produk, dan tools riset produk. Nah, yang pertama ada riset produk di marketplace. Riset ini sendiri bertujuan untuk menemukan produk yang memiliki permintaan tinggi namun persaingannya tidak terlalu ketat. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama ada analisis tren pasar. Nah, kita harus memperhatikan kategori atau produk yang sedang populer di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, marketplace ini biasanya menampilkan produk-produk tren di halaman utama atau bagian khusus yang menunjukkan produk populer. Yang kedua ada tinjau data penjualan. Beberapa platform marketplace menampilkan jumlah penjualan di halaman produk yang memberikan gambaran produk yang laris. Yang ketiga ada periksa ulasan atau rating. Nah, produk dengan banyak ulasan dan rating tinggi menunjukkan produk yang diminati, namun perlu melihat apakah ada peluang untuk menawarkan produk dengan kualitas yang lebih baik atau fitur yang berbeda.
Kemudian ada bandingkan harga dan penawaran. Meneliti harga produk serupa di berbagai toko dapat memberikan insight tentang rentan harga yang kompetitif. Nah, yang kedua ada riset keyword produk. Nah, bertujuan untuk produk di marketplace penting untuk memahami kata kunci yang digunakan calon pelanggan saat mencari produk tertentu. Nah, berikut merupakan langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, gunakan kolom pencarian marketplace. Kolom pencarian di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia sering memberikan saran otomatis berdasarkan keyword yang sering dicari. Kemudian ada periksa kata kunci terkait. Beberapa marketplace menampilkan kata kunci terkait atau populer yang sering diketik pengguna. Kemudian ada analisis volume pencarian. Menggunakan tools khusus seperti Google Keyword Planner, Abner Suggestion dapat memberikan data volume pencarian untuk keyword di luar platform marketplace. Kemudian ada kombinasi kata kunci. Kata kunci kombinasi seperti sepatu olahraga murah atau baju anak terbaru sering memiliki persaingan lebih rendah tetapi tetap relevan bagi pembeli potensial. Kemudian yang ketiga yaitu tools untuk riset produk di marketplace. Nah, ini ada salah satu tools yang dapat membantu riset produk di marketplace, yaitu ada Google Trends. Untuk mengetahui tren umum dari produk atau kategori tertentu, kita bisa melihat tren yang meningkat atau musiman. Selanjutnya pada pertemuan ketiga saya akan sampaikan dalam bentuk video tutorial yang akan menyampaikan proses pembuatan akun marketplace Shopee juga akun seller TikTok. Nah, untuk membuat akun Shopee seller kita harus login dulu ke akun Shopee. Nah, jika sudah login ke akun maka kita klik tombol profil di sini dan kita klik mulai jual. Nah, di sini ada mulai pendaftaran, kita klik. Nah, lalu di kolom pertama ada nama toko. Nah, pada nama toko ini kita hanya bisa dapat kesempatan 1 kali dalam 1 bulan untuk mengganti nama toko. Nah, jadi untuk nama tokonya kita tetapkan saja nama tokonya ini. Nah, lalu kolom selanjutnya yaitu ada alamat dan jasa kirim. Nah, kita harus atur dulu untuk kolom yang ini. Nah, di sini ada alamat toko. Nah, kita lengkapi dulu alamat tokonya sesuai dengan toko kita. Nah, di sini ada tandai sebagai kantor atau rumah. Nah, kalau rumah itu kalau toko kita berjualan dari rumah. Nah, kemudian kita scroll, di sini ada bagian alamat utama, atur sebagai alamat utama atau alamat toko. Nah, kita atur lalu kita klik kirim. Nah, selanjutnya di sini ada kita harus atur jasa pengiriman toko. Di sini ada aktifkan COD. Nah, kalau kita tidak aktifkan maka pembeli tidak bisa menggunakan fitur COD. Nah, kemudian kita pilih jasa kirim yang sesuai dengan jasa pengiriman yang dekat dengan toko kita. Nah, di sini biasanya bagian atas atau bagian reguler ini diberikan oleh Shopee. Nah, kemudian jika kita sudah atur, kita klik kembali. Nah, kemudian di sini ada email. Nah, untuk email ini bisa kita isi. Nah, kemudian ada nomor telepon, jangan lupa kita isi. Lalu klik lanjut. Nah, untuk pada bagian upload produk ini akan disampaikan di video berikutnya. Nah, untuk TikTok seller kita buka Play Store terlebih dahulu untuk download TikTok Shop Seller Center. Nah, aplikasinya yang ini lalu kita install. Nah, kalau sudah diinstal kita buka.
Nah, tampilan aplikasinya seperti ini, lalu kita izinkan saja. Nah, kita pastikan toko di Indonesia, lalu kita daftar dengan akun TikTok. Nah, di sini klik konfirmasi. Nah, di sini ada otorisasi seller center untuk mengakses akun TikTok kita. Nah, di sini sudah benar ya bahwa akun TikToknya yang ini. Lalu kita klik otorisasikan. Nah, kita tunggu. Nah, di sini otomatis kita langsung menuju ke verifikasi dokumen. Nah, di sini ada jenis usaha Anda. Nah, pada ini kita klik saja bisnis perorangan. Nah, di sini ada nama toko, kita atur saja nama tokonya. Nah, di sini ada verifikasi pemilik dan verifikasi informasi pribadi. Nah, di sini kita upload foto KTP. Nah, di sini klik izinkan. Nah, kalau sudah upload foto KTP, kita scroll ke bawah dan lihat data nama, NIK, dan tanggal lahirnya sesuai dengan KTP yang kita upload. Nah, selanjutnya ada informasi kontak tambahan. Nah, di sini kita masukkan nomor HP. Nah, nomor HP-nya itu yang aktif karena oleh TikTok akan dikirimkan kode verifikasi. Nah, kita klik kirim kode, lalu masukkan kode verifikasinya. Nah, lalu kita centang yang ini, lalu klik simpan. Nah, di sini ada konfirmasi. Baca dengan teliti karena informasi berikut tidak dapat diubah setelah dikirim. Lalu kita konfirmasi. Nah, di sini sudah dalam proses, lalu kita tunggu saja karena dokumen kita sedang ditinjau. Produk Anda akan terlihat oleh pembeli setelah Anda diverifikasi. Nah, di sini sudah ada centang hijaunya, berarti kita sudah terima di TikTok Shop. Selanjutnya di pertemuan keempat mengenai tutorial upload produk di Marketplace dan TikTok juga akan disampaikan dalam bentuk video berikut. Nah, untuk upload produk pada Shopee, kita klik di sini ada selesaikan. Kita klik tombol selesaikan, lalu kita masukkan produk yang akan kita jual, lalu isi detail-detail produknya. Jika sudah, klik tampilkan. Nah, di sini sudah selesai. Jika sudah, kita klik tombol kirim. Nah, untuk di sini ada notifikasi daftar gratis ongkir. Nah, untuk daftar gratis ongkir ini, jika ingin daftar kita harus upload foto KTP juga foto selfie. Nah, untuk ini kita klik nanti saja. Nah, di sini sudah ada toko yang kita sudah daftarkan, dan untuk upload produk bisa kita klik produk lalu tambah produk. Untuk upload produk di TikTok seller kita klik saja, di sini ada tombol mulai, lalu kita tunggu, lalu kita tambahkan alamat. Nah, kita klik tambah alamat. Nah, di sini kita masukkan nama kontak, nomor telepon, alamat, juga pilih area. Nah, jika semuanya sudah kita isi, lalu kita klik tetapkan sebagai alamat pengirim, lalu klik simpan. Nah, di sini kita bisa tambahkan produk dan kita tambahkan dulu gambar produk atau foto produknya. Nah, di sini kita harus pilih 5 produknya. Nah, kita klik. Nah, lalu kita pilih foto produk yang akan kita uploadkan. Nah, kita cek lagi gambarnya, lalu kita geser, lalu kita klik konfirmasi. Nah, karena minimal kita uploadnya 5 gambar, lalu kita tambahkan lagi. Nah, di sini ada nama produk. Nah, nama produknya kita sesuaikan dengan foto yang kita upload. Nah, di sini kita tambahkan kategori. Nah, kategorinya sudah terisi secara otomatis.
Nah, selanjutnya kita atur ke deskripsi produk. Di sini kita bisa tambahkan kelebihan, kekurangan dari produk, pokoknya sampai sedetail mungkin produknya. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah, lalu kita juga bisa tambahkan foto di deskripsi. Nah, mungkin bisa kita upload panduan ukurannya. Nah, kita juga bisa unggah video di sini. Nah, untuk unggah videonya sudah diatur atau sudah ada panduan videonya. Nah, lanjut, kemudian kita isi atribut produknya seperti mereknya, kita klik tanpa merek, lalu pilih fiturnya, pilih bahan talinya, kemudian yang lainnya. Nah, di sini juga ada informasi penjualan. Nah, di sini ada variasi, kita bisa klik variasi, bisa tambahkan variasinya. Nah, di sini ada pilihan warna dan lainnya. Di sini ada harga satuannya, kita isi, kita atur juga di sini stoknya. Nah, misalkan harga dan stoknya adalah seperti ini. Nah, untuk pengirimannya kita juga atur ke bayar di tempat atau COD. Nah, di sini juga kita atur berat produknya. Nah, di sini kita klik aja 100 gram. Nah, di sini juga ada dimensi produknya. Nah, kalau sudah, klik kirim untuk ditinjau. Nah, di sini produknya sudah selesai dipublikasi. Nah, di sini kita klik saja telusuri. Nah, tampilannya seperti ini untuk tampilan beranda TikTok seller kita. Nah, kita coba cek untuk di TikToknya apakah sudah terupload. Nah, di sini ada profil dan kita refresh dan ternyata sudah ada terupload di TikTok kita. Nah, untuk tambah produk kita klik produk lalu klik tambah produk. Nah, kita tinggal masukkan saja produknya. Selanjutnya di pertemuan kelima yaitu tutorial bagaimana kita menautkan keranjang kuning di Shopee juga TikTok pada video konten. Selanjutnya yaitu cara upload video di Shopee dengan menambahkan keranjang oranye. Pastikan kita sudah login ke akun Shopee. Langkah pertamanya yaitu favoritkan dulu produk yang akan kita upload. Nah, di sini produk yang kita akan upload yaitu tas. Nah, kita cari dulu. Nah, di sini kita juga sudah siapkan videonya. Nah, di sini kita klik tombol love yang ada di sini untuk kita favoritkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada video. Nah, untuk menambahkan video kita tambah video pada di sini yaitu klik saat kita unggah video yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagu. Nah, pastikan lagunya yang sedang hits ya. Nah, kemudian kita pilih sampul. Di sini kita bisa pilih sampul. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan caption juga dengan menggunakan hashtag. Nah, di sini kita klik tambahkan produk. Nah, kita tambahkan produk yang tadi kita telah favoritkan, yaitu di favorit saya. Nah, produknya harus sesuai dengan video konten yang sudah kita buat. Nah, di sini yaitu produk yang tadi sesuai dengan video konten kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada tautan produknya. Nah, di sini izinkan duet, izinkan stitch. Nah, lalu setelah itu kita posting. Nah, di sini sudah ada keranjang kuningnya. Nah, selanjutnya itu kita menautkan keranjang kuning di akun TikTok kita. Nah, di sini kita klik unggah. Nah, kita pilih video kontennya lalu klik berikutnya. Nah, di sini kita tambahkan lagu
yang sesuai dengan konten kita atau cocok. Nah, setelah tambahkan lagu, kita klik berikutnya. Nah, di sini kita tinggal berikan caption yang sesuai dan menarik. Jangan lupa juga hashtagnya, lalu tambahkan tautan. Nah, tambahkan tautannya ini untuk menaruh keranjang kuning. Nah, di sini ada produk, kita klik dan kita tambahkan sesuai dengan produk konten kita. Nah, di sini ada nama produk. Nah, nama produk ini yang akan muncul pada keranjang kuning, nama keranjang kuning. Nah, selanjutnya setelah semuanya, jangan lupa juga semuanya dapat melihat, kemudian klik izinkan komentar, izinkan web, izinkan stiker, izinkan orang, kemudian juga untuk izinkan unggahan berkualitas tinggi. Nah, untuk simpan ke perangkat kita tidak usah, kemudian kita klik posting. Nah, di sini sudah. Nah, kita cek di akun. Nah, di sini sudah ada keranjang kuningnya. Nah, coba kita lihat di akun Shopee yang lain, akun TikTok yang lain, dan di sini sudah ada keranjang kuningnya. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 yaitu mereview hasil konten di marketplace dan TikTok. Dan ini merupakan akun Shopee dan akun TikTok yang saya buat untuk mengupload video konten pada tugas pertemuan ke-6. Dan terakhir di pertemuan ke-7 yaitu kita melakukan observasi ke UMKM Suka Yogurt yang ada di Kabupaten Kuningan untuk dijadikan bahan UTS dan UAS dalam pembuatan website. Baik, mungkin sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.